Gimana mengolah masalah jadi sakinah? Ini poinnya. Quran surah 4 ayat 19. Hebatnya ayatnya di perempuan, surah An-Nisa, karena sering memendam rasa sehingga masalah ini terus terpendam dan tidak mudah mendapatkan sakinahnya. Maka ketika sakinah ini didapatkan, muncullah kemudian pernyataan dalam Al-Quran. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai pasangan suami istri yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Dan latihannya nanti dalam sholat. Makanya nanti ada bab suami jadi imam, istri jadi makmum berdua sholat. Nanti di akhir saya tutup dengan itu. Ya. Hei suami dan istri yang masih merasa punya iman. Mohon maaf di terjemahan tuh dibatasi laki-laki itu kurang tepat. Karena ayat ini untuk keduanya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan iman, artinya perintah yang ada di ayat itu mempertaruhkan keimanan kita. Kalau bertindak benar imannya kuat, kalau menyalahi imannya bermasalah. Perhatikan. La yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Jangan wariskan sikap kurang baikmu pada pasanganmu. Allah sudah kasih bocoran sebelum menikah. Bahwa setelah menikah itu, maaf dengan kalimat ini, tidak seindah dan sesempurna seperti yang tergambar sebelum menikah. Kita sudah paham semua lah. Kalau sebelum menikah, yang paling sempurna kan pasangan. Yang paling ganteng dia, yang paling cantik dia, yang paling sempurna dia, segalanya. Tapi Allah kasih bocoran sebelumnya. Nanti sebelum menikah seperti itu, setelah menikah akan tampak karakter-karakter dan perilaku yang tidak terbayang sebelumnya. Maka rem pertama yang Allah sampaikan, hei suami, hei istri. Aku tahu tidak ada yang sempurna di antara kalian berdua. Tapi jangan wariskan karakter kurang baikmu pada pasanganmu. Kalau istri terlampau cerewet, tahan cerewetnya. Terutama pada pasangannya. Kalau suami terlampau keras, tahan kerasnya. Hadirkan yang lembutnya pada pasangannya. Karena aku tahu kata Allah, tidak ada yang sempurna. Tapi ini yang paling indah declare-nya. Ini yang paling indah. Ya, lihat ujung ayatnya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi kalau ternyata tampak itu dalam pasanganmu, lihat, jangan marah. Itu dulu. Kalau pengen sakinah itu dulu satu, jangan marah. Misal, ini suami, ini istri. Tiba-tiba pada diri suami tampak satu sikap yang nggak disukai istri, yang nggak nampak sebelum menikah. Atau di awal-awal saat awal nikah nggak kelihatan. Tiba-tiba nampak. Kata Quran apa? Kata Allah, jangan marah dulu ya. Jangan buka celah untuk setan datang. Ada setan khusus yang memang menggoda kehidupan rumah tangga aja. Misinya cuma satu. Memecah belah hubungan rumah tangga. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Oke, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Dasim. Dasim itu tugasnya gimana caranya ribut terus suami istri. Padahal yang nggak wajar. Ada yang wajar yang mesti dipertentangkan. Yang maksiat, yang ngajak keburukan, boleh didebat. Dengan cara yang elok, boleh keras dengan cara yang benar. Tapi pada yang nggak wajar, kok bisa bertengkar? Gitu. Persoalan sepele jadi besar, terus jadi kencang, kuat. Itu ada satu khusus yang provokasi. Itu ada di Quran surah 2, ayat 102. Dan itu dia bertugas sejak era Nabi Sulaiman alaihissalam. Janjinya. Quran surah 2, ayat 102. Diungkap di era Nabi Sulaiman, dimulai sejak zaman Nabi Adam. Jelas? Baik. Perhatikan. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman di atas sampai ke kalimat yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di rumah tangga gimana caranya pecah terus tuh, rame terus, ribut terus. Sampai enggak enak apapun. Maka Allah turunkan jalan ya sebelum itu terjadi. Kalau engkau dapatkan pasanganmu, dia berperilaku hal yang kurang wajar bagimu dari karakternya, satu, jangan marah dulu kata Allah. Yang paling indah apa? Yang paling indah. Sabar dulu, ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya, karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya. Bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri, saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Karena itu kalau dialog, saya ditanya, Ustadz,
apa yang paling nggak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka. Karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Itu poinnya. Jadi jangan marah. Satu dulu itu. Karena Allah titipkan. Mungkin bagi Anda suami senang marah. Titipkan pada istri. Ini sabar. Berapa tahun dia sabar? Kalau pada orang lain mungkin selesai. Tapi dititipkan pada pasangan ini. Karena ini yang mampu bisa menahannya. Ini yang menyempurnakannya. Nah, kalau sudah mendapatkan istri yang semacam ini, syukuri kepada Allah dengan menurunkan tensinya. Kenapa? Karena belum tentu kalau berpisah dengan dia bisa mendapatkan yang setabah ini. Yang sebaik ini. Kalau sudah didapatkan yang begini, ini rumus ini didapatkan di ayat berapa? Ya, di ayat 7 sampai 10, di surat berapa? Surah 91. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Dalam diri manusia itu cuma punya dua kecenderungan. Satu, sifat baik, takwa. Dua, sifat kurang baik yang salahnya, fujur, nafsunya. Nafsu. Ini selalu ada. Jadi kalau di sini ada sabar, di sini pasti ada marah. Di sini ada jujur, di takwa, di sini pasti ada dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, ya, tapi dustanya tetap ada. Jelas? Ya, kalau di sini ada rendah hati, di sini pasti ada sombong. Nah, caranya bagaimana mengolahnya? Perhatikan baik-baik. Saya ambil bagian pertama saja, sabar dan marah. Perhatikan kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu mengolah, menyuci keadaan jiwanya ini sehingga melahirkan sifat baiknya. Oke, masih belum kita tangkap kalau sampai situ. Kasih permisalan. Teman-teman, ibu, teman-teman, kalau nyuci, dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya. Nggak mungkin, saya nyuci, buang bajunya. Nyuci, buang bajunya. Pasti kotorannya kan? Baik, nyuci, itu pada yang kotor, pada yang bersih? Pasti pada yang kotor. Yang bersih nggak akan dicuci. Jadi Allah ciptakan kotoran itu bukan ingin membuat baju kotor, tapi ingin menampakkan kebersihannya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak kelihatan bersihnya. Sama persis, Allah ciptakan marah, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin menampilkan kesabaran dalam istri, karena ada masalah di depan yang butuh kesabaran meningkat lagi. Jadi, kalau menemukan suami marah, cepat cari lawannya, sabar. Suami datang marah, istri sabar. Jangan tambah marah. Ya, datang marah-marah, ya tenang aja dulu. Kamu kenapa diam? Harusnya bagaimana, Mas? Nah, nanti lama-lama sadar, maafkan saya. Iya, sebelum minta udah saya maafkan. Enak begitu. Kamu kenapa? Emang kenapa? Ya tidak semua kan? Ya kan? Oke. Cari lawan. Ini prinsipnya begini, cari lawan. Di sini ada cemberut, lawannya apa? Senyum. Jadi ketika suami pulang menemukan istri cemberut, diam aja, istri datang. Lihat. Cemberut, suami datang, cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Saya kayaknya kenal. Udah habis itu nih iPhone 15. Oh, senyum lagi tuh. Nah, itu teorinya mudah. Prakteknya tidak semudah yang disampaikan. Ya, betul, Ustadz juga sama. Saya serius. Makanya jarang kan ada Ustadz ceramah buat istrinya kan? Ini live gak? Assalamualaikum. Oke? Ini gak mudah. Nah, ini yang menjadikan dan mengantarkan pada sakinah. Kalau gak begini susah. Keluhan terus capek. Makan gak enak. Pikiran. Capek. Gak ada hubungannya dipikirin lagi. Capek kadang-kadang anak korban. Ya, papa, diam kamu. Padahal dia udah nunggu udah tadi bikin karya. Ya, mas, ada tas saya gak yang hitam di bawah gak? Enggak, karena saya ingat disimpan di bawah jok. Saya tuh selalu bawa di tas hitam. Di tas itu ada kertas. Kertas itu selalu bawa kemanapun. Kenapa? Suatu kali saya pulang dari dakwah, cukup malam, ternyata 2 anak kami menyambut. Nomor 2 dan nomor 3. Usianya dulu masih kecil lah, waktu dia bikin itu. Ternyata dia bikin gambar. Gambar, sosok lagi pergi, pakai peci, dia tulisin, Buya sedang mengajar. Terus 2 anak ini menunggu. Dia tulis di atasnya. Terima kasih ya Allah, engkau kirimkan Buya terbaik untukku. Buya, engkau adalah ayah terbaik untukku. Lalu dia titipkan, Buya nanti buka ya.
Salam. Kita ketemu